Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan tahapan dalam perkara pidana atau criminal justice system, sistem peradilan pidana. Nah, dalam perkara pidana ini pihak yang dirugikan atau korban sebagai korban itu bisa melaporkan perbuatan yang menyangkut dengan perkara pidana, yang menyangkut dirinya, yang berkaitan dengan kejadian pidana. Nah, harus jelas juga korban ini siapa, ya kan? Apa hubungan hukumnya dengan pelaku tindak pidananya, apa masalahnya, kronologinya bagaimana. Jadi si pihak tadi yang merasa dirugikan, ya, tetapi tidak bisa didasarkan perasaan, harus ada buktinya. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bisa mengajukan laporan. Tidak bisa jadi ya kalau dasarnya perasaan saja tapi tidak ada bukti. Di perkara pidana itu harus ada buktinya, harus terang benderang. Ya, perkara pidana harus lebih terang daripada matahari, harus jelas. Jadi ketika ada bukti, ada saksi, pihak yang dirugikan bisa melakukan pelaporan. Pelaporan kepada mana, ke siapa? Kepada pihak kepolisian bisa. Dalam perkara tertentu bisa juga melakukan laporan kepada kejaksaan. Misalkan perkara tipikor, itu bisa langsung laporan ke kejaksaan, bisa langsung bikin LP kejaksaan, laporan tindak pidana ya. Kalau di kepolisian bisa ada laporan, bisa juga melakukan pengaduan saja. Jadi tidak harus membuat laporan, bisa juga membuat pengaduan. Nah, dalam perkara apa pengaduan? Perkara-perkara yang berkaitan dengan delik aduan, perkara dengan dasar pengaduan, ya. Jadi bisa dilaporkan, bisa diadukan dulu. Nah, sama saja. Nah, setelah laporan, ya, pihak yang melaporkan mendapatkan surat tanda bukti lapor. Ya, ada surat tanda bukti laporannya. Nah, itu haknya yang melaporkan, dia mendapatkan itu. Lalu kemudian setelah dilaporkan, ya, kalau dirasa cukup alat buktinya akan dinaikkan pada tahap penyidikan. Tetapi ketika tidak cukup alat bukti atau kurang alat bukti, masih bisa masuk dalam tahap penyelidikan untuk memenuhi alat buktinya. Nah, setelah penyelidikan, alat buktinya ada, dilakukan gelar perkara kalau di kepolisian. Kalau di kejaksaan namanya expose, ya, dilakukan gelar perkara, ya, dinaikkan ke tahap penyidikan. Alat buktinya lengkap, semua lengkap, terpenuhi, ya. Dengan dilakukan penyidikan tadi dikeluarkan namanya surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu kepada terdakwanya, tersangkanya atau terlapor itu diberikan informasi. Juga kepada kejaksaan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi jelas ya, penyidikannya ada dimulai. Barulah di situ diperiksa semua, ya, pelapor, saksi, terlapor, semuanya diperiksa di situ. Nah, setelah pemeriksaan itu, ya, pihak pelapor berhak mendapat informasi tahapan apa. Misalkan, oh ini pada tahapan penyidikan, tahapan apa, itu berhak mendapat informasi. Pelapornya boleh meminta, ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai mana tahapannya. Nah, setelah pemeriksaan dirasa cukup, ya, lengkap semua administrasi penyidikannya, penyidik akan berkonsultasi dengan jaksa, ya, dengan jaksa. Apakah berkasnya sudah lengkap ataukah belum? Kalau berkas belum lengkap, jaksa akan membuat surat dengan kode P19, ya. Jadi ada petunjuk jaksa di situ apa saja yang belum lengkap, yang harus dilengkapi itu apa saja di situ. Ya.
Misalkan butuh lagi keterangan saksi A, atau si saksi ini harusnya bukan hanya saksi, harus tetapkan tersangka juga karena dia melakukan juga tindak pidananya atau membantu kejadian tindak pidana. Jadi ada hubungan hukumnya, ada kesepakatannya ya untuk melakukan tindak pidana. Nah, bisa jadi ya. Jadi petunjuk jaksa tadi dipenuhi dulu P19-nya, baru kalau semuanya lengkap ya, kalau tidak ada P19 atau P19 sudah dipenuhi semuanya lengkap, maka jaksa akan mengeluarkan surat namanya P21, kodenya, menyatakan bahwa berkas sudah lengkap ya. Setelah P21 dilakukan tahap 2. Nah, apa tahap 2 itu di kejaksaan? Tahap 2 itu tahap melimpahkan perkara dari penyidik kepada kejaksaan, dari kepolisian kepada kejaksaan. Nah, pada tahapan ini penyidik menyerahkan semuanya, alat bukti, BAP, hasil pemeriksaan, terus termasuk barang bukti, termasuk juga tersangkanya diserahkan. Yang awalnya ditahan oleh kepolisian, kemudian ditahan oleh kejaksaan kalau sudah diserahkan. Nah, berapa lamanya tahanan di kepolisian? Di kepolisian itu maksimal 60 hari untuk kepentingan penyidikan. Ya, di kejaksaan juga maksimal 60 hari. Nah, kalau lebih dari 60 hari bagaimana? Kalau lebih dari 60 hari itu penyidik bisa mengajukan kepada pengadilan untuk memperpanjang waktu penahanan karena untuk kepentingan penyidikan belum selesai ya. Tetapi haknya yang ditahan, haknya terlapor atau tersangka tadi, itu dia punya hak untuk melakukan mengajukan penangguhan atau permohonan agar tidak ditahan, agar tidak bisa ditahan. Nah, permohonan agar tidak ditahan itu langsung saja diajukan itu sebelum penahanan. Kalau sudah ditahan ya dia mengajukan penangguhan penahanan. Nah, dasar alasannya apa saja di situ? Kalau ada dasar alasan kuat ya bisa diajukan. Itu hanya tersangka ya. Dia juga bisa mengajukan pra peradilan ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dia bisa mengajukan tidak terima, ini perkara ini bukan perkara pidana ya, atau proses penyidikannya tidak sesuai ya, upaya paksanya tidak tepat ya, itu bisa dilakukan pra peradilan. Lalu kemudian upaya lainnya ya, bisa mengajukan RJ, restoratif justice. Nah, RJ itu banyak syaratnya ya, syaratnya banyak. Perkara bukan merupakan pengulangan tindak pidana ya, jadi pelakunya juga bukan residivis ya, bukan residivis. Terus nilai perkaranya itu perkara yang nilainya tidak besar ya, lalu ada kesepakatan dengan para pihak ya. Jadi pelapor sama terlapor itu sudah sepakat untuk melakukan RJ. Lalu kemudian ya ini tidak viral, tidak membuat gaduh di masyarakat ya, jadi bisa diajukan RJ. Nah, kalau di kepolisian dasarnya ada di Perkap nomor 8 tahun 2021. Kalau di kejaksaan dasarnya Perja nomor 15 tahun 2020. Itu boleh dilakukan RJ. Nah, setelah tahap 2 dilimpahkan tadi, sekalian tahanannya kalau ditahan ya, atau tersangka yang ditahan itu tahanannya dilimpahkan di kejaksaan, dibawa ke kejaksaan. Nah, setelah itu jaksa melanjutkan pemeriksaan. Kalau perkara sudah dianggap layak untuk disidangkan, maka jaksa mengajukan ke pengadilan, melimpahkan ke pengadilan berkasnya. Pengadilan akan memeriksa berkas dari kejaksaan. Nah, kalau sudah lengkap, akan ditentukan hari sidangnya, ditetapkan juga hakimnya dan panitera penggantinya siapa. Nah, dalam perkara pidana biasa tentunya ya, itu hakimnya majelis ya,
3 orang. Kalau perkara pidana khusus itu berbeda lagi, misalkan pidana anak itu diperiksa oleh hakim tunggal ya. Nah, dalam hal ini setelah penetapan ditentukan hari sidang, maka pihak jaksa penuntut umum akan memberikan informasi kepada keluarga terdakwa ya, sidangnya kapan. Kalau tadi statusnya tersangka, ini menjadi terdakwa ya kalau di persidangan. Hari sidangnya kapan gitu. Nah, atau kepada penasihat hukum dari terdakwa tersebut. Nah, pada hari sidang pertama itu majelis hakim akan bertanya, akan menanyakan apakah terdakwa ini ya, didampingi oleh penasihat hukum ya. Kalau tidak didampingi bagaimana kan gitu, apakah didampingi atau tidak. Nah, kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum tidak apa-apa, jadi tidak wajib sifatnya ketika ancaman pidana maksimalnya di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu wajib didampingi oleh penasihat hukum, kalau tidak akan disediakan oleh pengadilan ya, dari Posbakum begitu. Jadi kalau di bawah 5 tahun boleh pakai PH, boleh tidak ya, boleh pakai penasihat hukum, boleh tidak. Nah, setelah itu akan dibacakan dakwaan oleh jaksa. Jaksa membacakan dakwaan di hari sidang pertama ya. Setelah dakwaan oleh jaksa, pihak terdakwa atau penasihat hukumnya punya hak untuk keberatan atas dakwaan tersebut ya, namanya eksepsi. Boleh dia mengajukan keberatan. Nah, eksepsi ini diajukan karena lokus dan tempos ya. Oh, lokasinya, kewenangan pengadilan ini tidak berwenang mengadili, tidak punya kewenangan ya. Harusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jember. Nah, ini kok disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Nah, begitu, karena lokus pidananya, lokus deliktinya itu di Jember. Kenapa kok disidangkan di Banyuwangi? Ya, itu boleh keberatan. Temposnya, misalnya waktunya sudah daluarsa, kenapa disidangkan? Nah, itu eksepsinya. Kalau eksepsi itu terkait dengan perkara pokok ya, maka biasanya akan ditolak eksepsi tersebut dan perkara dilanjutkan persidangan sampai pada pemeriksaan, karena perkara pokok itu harus diperiksa dulu ya, berkaitan dengan perkara pokoknya. Nah, setelah eksepsi ini sifatnya tidak wajib, boleh eksepsi, boleh tidak. Kalau saya sendiri sih cenderung eksepsi itu saya lakukan ketika memang benar-benar ya tadi itu tidak sesuai dengan kewenangannya ya, pengadilan tidak berwenang mengadili. Misalkan, oh ini kewenangannya Tata Usaha Negara, peradilan tun, kenapa disidangkan di pidana? Pada perkara itu banyak perkara tunnya pokoknya. Itu tidak ada perkara pidananya. Tapi kalau berkaitan dengan perkara pokok ya dilanjutkan sidang ya. Setelah eksepsi, jaksa punya hak untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi, namanya replik ya, replik atas eksepsi ya. Misalkan keberatan jaksa tetap pada dakwaan, alasannya apa ya. Setelah itu penasihat hukum tidak punya hak untuk duplik ya, itu sampai pada jawaban saja, tanggapan aja. Setelah itu ada putusan sela untuk memutus bahwa pengadilan itu berwenang atau tidak, bahwa perkara ini harus dilanjutkan apa tidak. Nah, kalau eksepsi diterima ya maka perkara tidak dilanjutkan, selesai di putusan sela saja ya. Kalau eksepsi tidak diterima maka perkara dilanjutkan. Perkara dilanjutkan kepada perkara pokok ya. Setelah eksepsi tersebut dilakukan ya, ada putusan sela, dilanjutkan perkara pokok, maka jaksa akan menghadirkan melakukan pembuktian, menghadirkan saksi, alat bukti untuk diperiksa di persidangan ya, baik saksi fakta atau saksi ahli ya, alat bukti surat, sumpah ya.
atau alat bukti lainnya, dihadirkan di persidangan. Nah, setelah pembuktian, dia akan memeriksa terdakwa, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah itu jaksa melakukan penuntutan. Persidangan berikutnya, setelah terdakwa diperiksa, penuntutan. Nah, pada saat pemeriksaan terdakwa ini, terdakwa diperiksa akan ditanya oleh hakim, majelis hakim, oleh JPU, oleh jaksa penuntut umum, oleh PH. Sama tadi halnya ketika pemeriksaan saksi atau ahli yang diajukan oleh jaksa, akan ditanya oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Nah, bagaimana haknya terdakwa? Boleh nggak terdakwa bertanya ketika ada pemeriksaan saksi? Ya, terdakwa itu hanya boleh mengklarifikasi keterangan saksi. Oh, ini benar apa tidak? Kalau tidak benar, tidak benarnya di mana? Yang benar seperti apa? Begitu saja. Jadi bukan bertanya ya pada saksi. Kalau terdakwa bertanya, ini berbeda lagi ya. Lalu kemudian dilanjutkan setelah pembacaan tuntutan oleh jaksa, ya ini ada perbedaan di pengadilan tertentu. Kalau di pengadilan tipikor Surabaya kemarin, setelah tuntutan, pihak terdakwa atau penasihat hukumnya itu boleh mengajukan saksi adecan atau saksi ahli atau alat bukti yang meringankan dia, boleh ya. Tetapi di pengadilan lain sebelum tuntutan biasanya itu diajukan dulu, baru nanti tuntutan. Nah, kalau di PN tipikor itu setelah tuntutan baru mengajukan itu, ya, mengajukan alat bukti, saksi atau ahli atau alat bukti lainnya. Nah, saksi adecat ini sebenarnya bisa diajukan sebelum persidangan, boleh itu diajukan, baik tahap penyidikan, tahap pemeriksaan di kejaksaan atau di persidangan. Nah, kadang ada hakim yang tanya, kenapa ini diajukan di sini padahal di penyidikan sudah diberi kesempatan tidak dilaksanakan. Nah, ini kadang kan terdakwa itu tidak mengerti, ya, boleh apa tidak, kapan waktunya, ya kan? Atau dia belum tahu pada saat pemeriksaan di kepolisian, dia belum tahu kalau ada saksi yang mengetahui bahwa perkara tersebut meringankan, maksudnya meringankan terdakwa dalam perkara tersebut itu. Nah, itu. Jadi setelah pemeriksaan tadi, kembali pada pemeriksaan tadi ya, saksi, alat bukti ya, setelah tuntutan itu, pemeriksaan itu, saksi adecat, ahli, baru dibuatlah pledoi atau nota pembelaan. Nah, nota pembelaan ini dibuat oleh siapa ya? Nota pembelaan ini dibuat oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa sendiri atau oleh dua-duanya. Boleh membuat dua pledoi, boleh dalam satu perkara itu. Penasihat hukum bikin sendiri, ya, terdakwa membuat sendiri, sama-sama mengajukan di persidangan. Itu diperbolehkan dalam perkara pidana. Nah, setelah pledoi, jaksa punya hak juga mengajukan replik, keberatan atau jawaban atas pledoi tadi, atas pembelaan. Nah, replik diajukan oleh jaksa biasanya satu kali dalam waktu satu kali sidang ya. Sidang berikutnya jaksa tidak siap dengan replik, ditunda satu kali sidang lagi. Nah, setelah replik kita punya hak untuk mengajukan duplik. Ya, duplik itu haknya terdakwa sama penasihat hukumnya. Ya, kalau replik duplik itu biasanya dilakukan atau diajukan secara tertulis. Apakah boleh secara lisan? Boleh saja, ya, boleh saja. Tapi kadang hakimnya minta secara tertulis saja biar jelas, begitu ya. Ah, itu diajukan replik duplik, ya, jawab jinawab di situ. Nah, kalau saya kadang ketika dupliknya itu tetap pada pledoi, ya tidak usah diajukan duplik, kan begitu. Bilang aja secara lisan tetap pada pledoi, kan begitu ya, tetap pada pembelaan.
Nah, kalau hakim minta tertulis sudah kita buatkan, biasanya sudah kita buatkan tetap pada pembelaan tertulis. Jadi setelah dibacakan replik langsung kita ajukan di muka pengadilan bahwa saya mengajukan duplik tetap pada pembelaan. Jaksa juga harusnya demikian ya, kalau bikin replik, kalau isi repliknya itu hanya tetap pada tuntutan, ya nggak usah bikin replik ya, akan memperpanjang sidang saja, karena asas persidangan itu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu harus diperhatikan. Kasihan terdakwanya ini kalau terlalu lama prosesnya, apalagi kalau perkara itu bukan perkara pidana, terdakwa akan bebas. Nah, kalau terlalu lama sidangnya kan kasihan ya, putusannya semakin lama, bebasnya juga semakin lama, kan gitu ya. Nah, setelah replik duplik tadi akan ada putusan. Hakim akan memutus perkara tersebut ya. Dasarnya apa? Ya dasarnya dari fakta persidangan, mulai dari dakwaan yang diajukan ya, ada pemeriksaan saksi dan seterusnya sampai selesai itu, sampai duplik tadi, fakta persidangannya bagaimana ya. Namanya saja hakim dalam tingkat pertama itu namanya judek faksi atau judek fakti. Hakim memutus berdasar fakta dalam persidangan, gitu. Judek fakti. Makanya di dalam rasio desidendinya dia juga memperhatikan rasio legis. Ya, apa rasio legis itu? Rasio legis itu logika hukum yang disampaikan oleh jaksa maupun oleh penasihat hukum. Dia membuat pertimbangan, namanya rasio desidendi. Pertimbangan, menimbang bahwa perbuatan ini menimbang menurut saksi ini begini tuh, rasio desidendi, pertimbangan hukumnya ya. Lalu dia membuat putusan, hakim itu. Nah, di dalam putusan hakim ya selalu ada irah-irah namanya demi keadilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ya. Itu makanya putusannya harus benar-benar adil ya, karena yang dibaca irah-irahnya begitu. Setelah ada putusan hakim ya, kalau dilanjutkan lagi ada proses hukum, itu bisa saja banding atau kasasi. Kenapa saya katakan banding atau kasasi? Karena belum tentu setelah putusan tadi boleh banding. Ada perkara tertentu yang tidak bisa banding gitu ya. Misalkan perkara yang putusannya onslah atau frisprah ya. Dalam hal perkara putusan frisprah itu apa? Putusan yang menyatakan bahwa tidak ada perkara pidana, tidak ada perbuatan pidana ataupun perbuatan hukum lainnya, tidak ada perkara perdata atau perkara lainnya. Jadi tidak ada perkara, bebas murni, sudah frisprah itu. Nah, kalau onslah itu ada perkara tetapi bukan perkara pidana, jadi berbeda ya. Nah, ini harus kasasi, tidak bisa banding ya. Kalau perkara dalam tahap ini harus kasasi. Nah, kalau dulu sebelum putusan MK tahun 2012 itu frisprah itu tidak ada upaya hukum dulu. Setelah putusan MK itu perkara yang diputus dengan putusan frisprah itu boleh kasasi ya. Sama saja kayak onslah ya. Boleh kasasi, boleh melakukan upaya hukum jaksanya. Nah, berapa waktunya dari banding ke putusan pengadilan negeri kepada kasasi? Itu maksimal 7 hari untuk menyatakan pernyataan banding ya. Setelah membuat pernyataan banding, para pihak ya, pembandingnya membuat memori banding namanya. Kalau terbanding ya, itu membuat kontra memori banding. Siapa pembanding? Ya, pembanding itu siapa saja yang mengajukan lebih dulu pernyataan banding. Bisa jaksa ya, bisa JPU ya, bisa terdakwa yang tidak puas atas putusan hakim tadi. Nah, banding ini putusannya berdasarkan apa? Berdasarkan fakta persidangan. Fakta persidangan sebelumnya. Nah, atau kalau hakim kurang yakin, bisa juga dibuka lagi persidangan. Nah, setelah banding bisa kasasi. Dari banding ke kasasi itu ada waktu maksimal 7 hari upaya hukum kasasi. Nah, kalau kasasi ini berbeda. Kasasi itu hakim memeriksa
perkara berdasarkan apa? Berdasarkan penerapan hukumnya, tepat atau tidak tepat, ya. Jadi hakim sebagai ahli hukum di situ, makanya juris, ya. Dia memeriksa perkara berdasarkan penerapan hukum, gitu. Nah, itu upaya hukum biasa, ada banding, ada kasasi. Ada upaya hukum luar biasa namanya PK, peninjauan kembali. Dasarnya apa PK itu? Ketika kita menemukan novum atau bukti baru, itulah yang diajukan kepada pengadilan, ya, untuk mengajukan peninjauan kembali. Bagaimana bukti barunya, kan begitu, ya? Apakah bukti barunya itu nanti bisa meringankan ataukah tidak, ya. PK itu boleh diajukan, ya. Upaya hukum luar biasa itu. Nah, dalam hal perkara pidana ini sudah putus ingkrah van wisda, artinya berkekuatan hukum tetap, ya, itu jaksa akan mengeluarkan berita acara. Kalau dia tidak melakukan upaya hukum lagi, akan mengeluarkan berita acara. Sudah ingkrah, tidak melakukan upaya hukum, namanya berita acara 17, ya, kodenya PA 17 untuk eksekusi, untuk melaksanakan eksekusi dari putusan, ya. Kalau penasihat hukum itu boleh mendampingi sampai eksekusi, kalau jaksa sebagai eksekutornya, dia sebagai pelaksana eksekusinya, begitu. Nah, kalau banding dan kasasi tadi dia mengeluarkan BA 15, gitu, ya, menyatakan akan ada upaya hukum. Jadi kayak saya misalkan menangani perkara kemarin tuh bebas, ya, putus onslah, ya, jaksanya mengeluarkan BA 15, ya. Jadi dia melaksanakan putusan pengadilan karena memang harus membebaskan terdakwa, tetapi dia akan mengajukan upaya hukum kasasi, begitu, ya. Jadi sekian video saya kali ini. Ketika ada pertanyaan, kritik, saran maupun konsultasi, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.